Jadi saya di bungkusku ada blender segala macam. Saya kasih nih sebagian dagingku, baru saya minta blender bumbuku. Sekarang itu serba instan ada, bumbu gulai. Iya, kalau misalkan nggak mau repot, kalau bagus meracik memang bagus. Iya, dan sehat kalau yang instan itu, apalagi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Dian The Scientist, channel integrasi ilmu agama dan sains. Insyaallah ya, sainsnya nanti muncul dari pembelajaran Ibu Fatmi. Oke, kaifa halukum jami'an? Ya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan aku dan teman-teman sekalian. Oke, good morning class. And how are you today? Okay, I hope you all always be fine. Oke, pada pembelajaran part 2 ya, kedua ya, setelah sebelumnya pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas tentang ini ya, keperwiraan Nabi Muhammad SAW di Perang Badar ya. Perang Badar kita sudah ulas sedikit ya. Di antaranya yaitu di Perang Badar ada hikmah-hikmah keperwiraan di situ yang bisa kita pelajari, yaitu meski ya jumlah pasukan kaum muslimin di perang tersebut, Perang Badar tersebut tidak cukup setengah ya, tidak cukup 500, cuma 314 melawan pasukan kafir Quraisy yang berjumlah 1000 orang. Ya, dibandingannya itu kayak telur puyuh melawan telur burung unta yang gede sekali. Ya. Kecil kelereng atau kelereng melawan telur ayam. Kecil melawan yang sangat besar ya. Tapi karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu ada, Allah itu selalu menolong ya, pasukan muslimin ya. Keimanan yang sangat dalam kepada Allah sehingga mampu mengalahkan pasukan kafir Quraisy yang cukup besar tersebut. Itu hikmahnya ya. Jadi kecil tak menyurutkan nyali kalau bahasa sekarang ya. Oke. Ini masalah konsep-konsep yang kita pelajari, kita sudah bahas masalah ini ya, masalah ini ya, ini poin-poin yang harus kalian kuasai. Diantaranya yaitu perang Badar itu perang pertama kali yang terjadi antara kaum muslimin dan kafir Quraisy ya, terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Saya ulangi, kedua Hijriah itu maksudnya anak-anakku tahun di mana setelah 2 tahun berikutnya setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu Hijriah. Oke. Dan sebabnya pemicu peperangan tersebut ialah pencegahan kafilah dagang kafir Quraisy yang hendak menuju Mekah ya oleh kaum muslimin. Jadi kaum muslimin mencegah kafilah itu kelompok dagang, karena kebiasaan orang suku kafir Quraisy itu keluar kota bolak-balik ya untuk berdagang, itu kebiasaan. Ila fi Quraisy ila fi rihlatasyita'i was-saif ya, berdagang di musim dingin dan musim panas. Oke. Syita'i was-saif guys. Namun ada alasannya ya, karena barang yang dibawa oleh kaum kafir Quraisy itu sebenarnya adalah hak kaum muslimin, yang mana juga dahulunya kaum kafir Quraisy itu merampas barang bawaan milik rombongan muslimin yang saat itu ingin hijrah, ingin pindah ke Madinah, jadi dicegah diambil. Oke. Sekilasnya ya. Kemudian dari peperangan tersebut ya meninggal gugur dari kaum muslimin itu berjumlah 14 orang. Kalau dari pihak Quraisy itu 70 orang, termasuk pimpinannya di dekatnya. Nah, kebiasaannya kaum kafir Quraisy sebelum perang berjamaah, ya, perang rame-rame, itu mereka mengadakan duel satu lawan satu, one by one. Pemimpin dari kafir Quraisy satu, kemudian pemimpin dari muslimin diwakili oleh satu orang, kelompok kaum muslimin diwakili satu orang. Oke, ini ringkasannya pertanyaan ya. Mohon dikerjakan bagi yang belum mengerjakan. Oke, perang Uhud ya, ini anak-anakku, perang Uhud.
terjadi pada bulan Sya'ban ya, bulan Sya'ban, oke. Tahun ketiga Hijriah, bulan Januari tahun 625 Masehi ya, di kaki Gunung Uhud, makanya disebut perang Uhud ya. Sebelah utara dari Madinah ya, kurang lebih nanti kalau yang sudah pernah ke Madinah sana ya, dia akan melaksanakan mengunjungi Gunung Uhud. Abu Sofyan dari kaum kafir Quraisy ini menyiapkan 3.000 ya. Perang Badar 1.000, kali ini perang Uhud 3.000. Oke. Mereka dipilih dari berbagai suku yang terdapat di Mekah yang merupakan sekutu kafir Quraisy ya. Perang Uhud terjadi disebabkan antara lain karena kafir Quraisy dendam atas tewasnya para pemuka ya, para tetua. Jadi yang perang Badar sebelumnya itu kan meninggal itu masuk Abu Jahal itu. Nah, mereka dendam, ingin membalas dendam atas kematian para pemuka-pemuka suku Quraisy. Rasulullah dari kaum muslimin itu menyiapkan 1.000 ya, 1.000 orang dari Muhajirin dan Ansar. Bandingkan ya anak-anakku 1.000 lawan 3.000 ya. 3 kali lipatnya malah ya. Sekali lagi ya, keimanan kaum muslim itu sungguh luar biasa, itu yang memotivasi mereka berani melawan musuh yang sangat banyak. Oke. Ya. Nah, tiba di Asy-Syaud 300 orang mengkhianati Rasulullah, ini ada sebabnya ya. Abdullah bin Sabah, ini Abdullah bin Ubay ya. Ya. Mereka ini dipimpin oleh seorang yang pura-pura masuk Islam ya, namanya Abdullah bin Ubay, ini dicatat ya, nanti dicatat. Oke, kita coba pasti kembali ini yang poin-poin penting. Ini yang terjadi tadi bulan Sya'ban. Oke. Bulan Sya'ban atau Januari di Gunung Uhud ya. Oke, jumlahnya 3.000 orang. Kemudian disebabkan karena tewasnya para pemuka Quraisy. Nah, kalau pasukan 1.000 orang ini kaum muslimin ya, kaum muslimin dari kaum Muslim Ansyar. Kemudian ini munafik ya, artinya pembelot ini yang berkhianat, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, pura-pura masuk Islam. Dia itu mempengaruhi dengan bahasa seperti ini. Ngapain kita ikut-ikut perang dan membantu kaum muslimin? Kita ini warga Madinah. Ngapain kita bantu-bantu mereka? Tidak ada keuntungannya bagi kita gitu. Itu dia bilang, dia hasut 300 orang ini ya, sehingga membelot, tidak membantu. Jadi tinggal 970 ya, sisa tinggal 700 ya, maaf, tinggal 700 orang ya, 700 orang. Pasukan Islam akhirnya sisa 700 orang, maaf ya, 700 orang. 700 orang. Dan menempatkan 50 orang pemanah. Oke. Di atas gunung ini. Kemudian yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Oke, Abdullah bin Zubair. Oke, ya. Save. Oke. Next slide ya. Ini gambaran sederhananya. Ya, gambaran sederhananya.
Di sayap kanan ini dipimpin oleh Munzir bin al-Aswad ya. Kemudian di barisan depan ada para pendekar Islam yang gagah berani seperti Hamzah, Ali bin Thalib dan Abu Dujanah ya. Ini Abu Dujanah ada kisahnya sendiri yang tertancap berapa puluh anak panah tapi masih bisa berdiri melindungi Rasulullah. Seperti biasa perang dimulai dengan adu tanding terlebih dahulu. Al-Abi bin Talha Al-Abdari dari pihak kaum kafir Quraisy ya melawan Az-Zubair dari pihak kaum muslimin. Oke. Dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Ini gambar ilustrasinya ya. Dalam perang tanding itu Talha dengan mudah dapat dikalahkan oleh Zubair. Oke. Setelah adu tanding, terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Pasukan Quraisy dapat dibuat kucar-kacir. Pasukan Islam menyangka musuh mereka telah kalah. Ini yang mulai lengah ini. Demi melihat kemenangan dan banyaknya harta rampasan yang berceceran itu karena mereka perhamburan kaum kafir Quraisy. Nah, kaum pemanah ini tergoda, anakku tergoda untuk turun gunung, sedangkan amanah Rasulullah itu bilang, jangan berpindah atau berpindah tempat dari posisi kalian yang ada di gunung itu, yang di pemanah itu diwasiatkan begitu ya. Namun karena mereka tergoda oleh ghanimah yang berhamburan di tanah lapang di lapangan peperangan itu, mereka turun berebutan ya, memunguti berupa unta, berupa alat-alat peperangan, pedang, tameng, bahkan makanan dan lain-lain ya. Mereka turun sehingga mereka lupa dengan pesan Nabi. Nah, ketika melihat puncak Uhud telah kosong, Khalid ketika belum masuk Islam ya, mengambil alih posisi tersebut. Khalid menyerang pasukan Islam sehingga banyak sekali pasukan Islam yang terbunuh. Itu akibatnya ya anak-anakku, kalau tidak mendengar wasiat, tidak mendengar pesan ya, tidak mendengar wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini para pejuang Islam berjuang keras melindungi Nabi Muhammad dari serangan kafir Quraisy. Ini Abu Talha menjadikan dirinya sebagai pagar pelindung Nabi Muhammad. Abu Dujanah menjadi punggungnya ya, sebagai perisai untuk melindungi Nabi Muhammad, sehingga beberapa anak panah itu menancap di punggungnya. Jadi Abu Talha di depan ya, Abu Dujanah itu di belakangnya Rasulullah, jadi yang kena punggungnya Abu Dujanah. Namun ia tetap berdiri tegak. Ini yang kisahnya sangat masyhur, sangat terkenal sekali dan sangat sedih ya. Kalau kalian baca di sejarah lainnya ya, sejarah muslimin. Nah, ini ya. Rasulullah tetap semangat ya, dapat melepaskan diri dari kepungan kaum kafir, kemudian muncul di tengah-tengah pasukan Islam. Beliau membawa mundur pasukan Islam ke atas bukit sehingga kafir Quraisy tidak mampu mengejarnya dan lebih memilih pulang ke Mekah. Dalam perang Uhud ini Hamzah dan Mus'ab bin Umar yang bertugas memegang bendera serta 70 pasukan Islam gugur dari kaum muslimin ya. Oke, itu ya. Oke ya, setelah menyimak beberapa ulasan sederhana terkait keperwiraan Rasulullah di perang Uhud ya. Yang menjadi tugas kalian berikutnya adalah menyalin ringkasan singkat materi terkait perang Uhud di deskripsi YouTube ya anak-anakku. Nanti Ustadz buatkan deskripsi sederhana ya, sederhana di YouTube ya. Nanti kalian klik di deskripsi dan salin. Itu akan menjadi bahan untuk ulangan harian kelak atau persiapan ulangan lah ya.
Eh, Dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Nomor 1, kapan dan di mana terjadinya perang Uhud? Ya, sudah Ustaz sebutkan tadi di awal. Berapa jumlah pasukan dari kedua belah pihak ya daripada perang Uhud ya? Sebutkan kaum muslimin berapa, kaum kafir Quraisy berapa. Nah, apa yang menjadi penyebab terjadinya perang Uhud? Tadi sederhana Ustaz sebutkan. Dan berapa jumlah pengkhianat ya? Jadi pembelot ini pengkhianat dan siapa yang memimpin kelompok pembelot tersebut ya. Tadi saya sudah sebutkan juga berapa jumlah pemanah ya dan siapa pemimpin kelompok tersebut ya yang ada di gunung yang disimpan di Gunung Uhud itu ya yang Ustaz maksudkan kelompok pemanah yang disimpan diposisikan oleh Rasulullah. Silakan sebutkan. Apa penyebab kekalahan pasukan muslimin dalam perang Uhud? Ini yang cukup miris sekali ya karena tergoda oleh sesuatu ya, itu yang sebabnya tadi ya. Berapa yang gugur dari pihak pasukan muslimin ya? Siapa yang mengorbankan diri demi melindungi Rasulullah dari serangan anak panah? Anak-anakku, silakan dikerja dan mohon kerja semua dan kumpul. Boleh kumpul di classroom atau difotokan. Jangan lupa subscribe ya, tombol subscribe dan like ya, dan beri komen hadir di bawah video, oke, sebagai absensi pembelajaran. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya.